ini dok kalau udah keras kayak ember. Dia cuma bermodalkan YouTube, habis itu ditempelin lah langsung ke dalam lubang giginya itu tadi. Nah si beleberannya inilah yang melukai gusi, melukai pipi bagian dalam. Secara instan akan menimbulkan ketidaknyamanan. Nggak perlu nunggu sampai yang setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan. Jadi barang-barang ini memang dijual bebas ya. Nah, kalau dari pengakuan bapaknya tadi itu dia beli di mana? Iya, iya, Mas. Sempet sih aku nanya juga sama si bapak ini kan, bapak beli di mana, terus dapat informasi ini dari mana? Karena ya memang waktu itu aku ngomong sama pasiennya, aku sama sekali belum pernah tahu bahan ini apa gitu ya. Nah akhirnya ya itu, menurut pengakuan si bapak ini, dia memang beli dari e-commerce mas. Cuman memang aku nggak ngerti dan dia pun juga nggak nanya, aku juga nggak enak nanya gitu beli dari mana. Cuman ya bisa jadi dari Shopee atau Tokopedia, Bukalapak, kita nggak ngerti ya. Pokoknya salah satu dari itulah gitu kan. Nah terus setelah dibeli, dia ya itu nonton video di YouTube, bahkan videonya itu pun aku kan sempat minta, Pak maaf boleh nggak saya minta video yang Bapak jadikan referensi gitu kan. Akhirnya direfer lah si video itu ke aku buka linknya mas, kaget aku mas beneran. Dia bener-bener memperagakan gimana caranya masang temtut di giginya sendiri gitu loh. Jadi bener-bener yang dia sediain baskom 2 gitu, satu panas, satu dingin. Terus kayak kata Mas Rifki tadi, dimasukin ke dalam situ si temtutnya, setelah itu dipijet-pijet jadi bulutan, habis itu ditemplokin, plok begitu. Habis itu jadi. Memang agak gimana gitu, tapi ya aneh gitu loh Mas. Cuman ya apa ya, yang aku coba garis bawahi di sini itu betapa mudahnya gitu loh bahan ini beredar di masyarakat, apalagi di era e-commerce kayak gini tuh gampang banget mas. Tadi aku sempat kepo-kepoin juga di Shopee ya, itu aku coba klik temtut gitu ya, juga itu banyak sekali yang muncul dan aku urutkan berdasarkan terlaris ya. Kalau terlaris itu kan berarti yang dibeli paling banyak gitu kan. Itu dibeli paling banyak itu 600 sekian per bulan. 600 orang beli tuh barang dalam waktu 1 bulan mas, bayang gitu. Itu luar biasa, itu PR buat dokter gigi itu kalau sampai ini nggak dibiarin, sampai ini dibiarin gitu. Pokoknya udahlah bener-bener lah ini e-commerce ini harus banget lah diingetin lah permasalahan temtut ini. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya, seperti yang tadi udah disampaikan bahwa orang-orang ini ada keterbatasan akses ke dokter gigi karena mungkin karena penyesuaian pandemi, kemudian ada pembatasan perawatan seperti itu, menjadikan masyarakat lebih ngelarisin barang-barang yang dia bisa secara mandiri dipakai di rumah atau DIY. Lagi pula kalau misalkan DIY seperti itu jadi komoditi yang menarik di kalangan masyarakat digital saat ini, di mana dia bisa mengerjakan sendiri di rumah tanpa biaya banyak, kemudian tanpa harus ke dokter, yang mana kalau ke dokter itu pasti persepsinya adalah harganya mahal dan ribet banget gitu. Nah, di sini adalah yang perlu kita kritisi adalah bahwa temtut ini ya namanya kan temtut ya. Sebenarnya tem itu kan temporary, tut itu gigi yang secara harfiah adalah itu sebenarnya sementara aja gitu. Kalau dari namanya, kita belum membahas tentang keamanan bahannya ya. Itu sementara aja, bukan solusi yang permanen kayak gitu ya. Itu harus dikritisi dulu dari segi namanya. Kemudian yang kedua adalah ketika memakai itu, apakah itu sudah cukup sesuai dengan kasusnya atau enggak, atau justru jangan-jangan malah menjauhkanmu terhadap perawatan dokter gigi yang proper gitu. Menjauhkan perawatan yang proper di dokter gigi itu artinya kamu memperpanjang waktu menderitamu atau waktu kamu mengalami penyakit, sehingga penyakit itu menjadi lebih kompleks daripada yang sebelumnya karena kamu menunda dengan cara perawatan secara mandiri. Nah,
perawatan mandiri ini kalau kita bahas, ya memang di masyarakat Indonesia masih sering yang namanya self medication atau mengobati dirinya sendiri, ya. Di situ adalah PR kita buat seluruh profesional medis. Saya pikir bahwa pengobatan mandiri ini justru akan menjauhkan para pasien ini terhadap perawatan yang lebih proper gitu. Nah, Aji, mungkin ada informasi kah? Karena ini kan barang yang dijual bebas. Mungkin Aji sudah mencari informasi soal apakah produk ini terdaftar BPOM atau enggak. Silakan Aji. Iya, sempat sih tadi browsing-browsing juga gitu kan, sempat ngecek-ngecek juga, kepo-kepoin si Temtut ini. Kebanyakan itu memang yang kita agak sulit di sini adalah si penjual Temtut ini, si e-commerce ini, setiap lapak itu memang selalu menuliskan tidak ada merek. Kan biasanya kalau ada merek ditulis mereknya apa gitu kan. Nah, ini selalu tulisannya tidak ada merek, tidak ada merek, tidak ada merek gitu kan. Nah, waktu kita coba cari di Badan POM, BPOM juga kayaknya nggak ada tuh Mas. Udah mereknya nggak ada, BPOM-nya juga nggak jelas gitu kan. Jadi ini barangnya sebenarnya barang apa gitu kan. Bahkan kalau misalkan kita lihat di e-commerce-nya itu juga, kemasannya juga nggak ada Mas. Kemasannya cuma plastik, kayak plastik obat yang bening yang kecil itu loh. Dijual 200 butir Temtut gitu doang. Nggak ada tulisan mereknya, nggak ada tulisan BPOM-nya, nggak ada biasanya kalau barang yang dipakai itu kan ada guidance-nya kan, gimana cara makainya, kemudian kadaluarsanya juga nggak ada gitu kan. Pokoknya ini barang bener-bener deh kayak cuman istilahnya yang produksi siapa nggak jelas, yang bikin siapa nggak jelas, yang edarin juga nggak jelas gitu kan. Jadi orang-orang yang make ini sebenarnya kalau mau sedikit lebih berpikir ya pasti ragu dong, ini mereknya apa, ini badan BPOM-nya gimana gitu kan, cara penggunaannya juga gimana gitu. Karena sempat tadi waktu aku lihat di Shopee itu, review-reviewnya si pembelinya, si buyernya itu pada bilang kayak gini, barang sudah diterima dengan kondisi baik, cuman nggak tahu caranya make gimana. Nah, itu sering banget ngomong kayak gitu. Dan dibales sama si pelapaknya, dibales, nanti chat pribadi ya cara penggunaannya, selalu kayak gitu, dia modusnya selalu kayak gitu. Jadi memang nggak jelas lah Mas, pokoknya menurutku tuh ya. Nah, buat masyarakat nih, kalau misalkan ada produk baru atau produk yang mau dicoba, itu saya pikir nggak perlu tanya kemana-mana, cek aja BPOM-nya gitu loh. Jadi kadang dokter gigi pun kadang nggak ngerti produk, saking produknya itu saking barunya, saking ala-alanya, saking nggak jelasnya, bahkan dokter gigi pun nggak ngerti gitu. Nah, cara satu-satunya yang paling cepat adalah cek dulu BPOM-nya. Kalau nggak ada BPOM-nya, nggak usah coba-coba deh, karena barang-barang seperti ini tuh kalau udah berefek ke kesehatan itu nggak main-main itu loh. Karena kita juga nggak tahu, kalau udah jelas, bahannya jelas, efek sampingnya jelas, itu juga kita solusinya juga akan jelas. Tapi kalau bahannya nggak jelas, efek sampingnya nggak jelas, kita solusinya juga nggak ngerti kalau misalkan terjadi sesuatu yang nggak jelas juga gitu loh. Intinya kan itu. Nah, buat teman-teman, cek dulu BPOM-nya. BPOM nanti linknya kita sertakan di bawah, itu bisa dicek masyarakat ya secara mandiri, dicek di situ, ketik aja. Nah, untuk Temtut ini memang seperti itu. Jadi kadang diketeng, diecer sendiri sama ininya, dikemas lagi sedemikian rupa, sudah pasti nggak ada aturan pakainya ya. Nah, budaya di masyarakat seperti yang diceritakan oleh Dokter Aji tadi, bahwa yang penting beli dulu ya. Jadi aturan pakainya belakangan lah, yang penting beli dulu. Kan kita bisa coba-coba, kan kita bisa nanya-nanya seperti itu. Meskipun kamu tidak bisa cara pakainya, meskipun kamu udah beli dulu, meskipun harganya murah, itu kalau kamu nggak kepake, ya sama aja kebuang. Mungkin duitmu yang untuk beli itu nggak sedemikian banyaknya, tapi kalau misalkan seluruh masyarakat menerapkan hal yang sama, beli dulu akhirnya kebuang, nggak kepake, ya kita ngelarisin usaha yang jelas-jelas membahayakan atau nggak jelas di tengah masyarakat kayak gitu. Itu akan membuat bisnis tersebut subur banget di tengah masyarakat. Seperti yang tadi diceritakan bahwa
pembelinya banyak banget, hanya dalam sebulan aja udah banyak banget peminatnya.